Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafinas dengan NIM 081811733008. Pada pembuatan video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan soal UTS dari mata kuliah Embedded System yang diampu oleh Bapak Franky. Soal UTS yang diberikan yaitu rancanglah aplikasi pengendalian dengan menggunakan microcontroller. Untuk menyelesaikan soal ini, di sini saya akan merancang sebuah program aplikasi kunci brankas anti maling menggunakan software Proteus 8. Untuk selanjutnya, mari kita langsung saja ke Proteusnya untuk membuat rangkaian. Nah, di sini saya sudah membuka Proteus 8-nya. Kemudian saya akan membuat new project. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, di sini saya akan mengubah nama dari file ini menjadi nama kunci 7. Kunci 7. Setelah itu tinggal pencet next, next lagi, next, dan kemudian finish. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini komponen-komponen yang saya butuhkan untuk membuat kunci brankas ada Arduino Uno, kemudian ada keypad phone, ada LED green, LED read, kemudian LCD 16x2, potentiometer, dan juga speaker. Nah, untuk mencari komponen-komponennya kita tinggal memencet P ini. Selanjutnya di sini tinggal diketikkan nama komponen yang kita cari. Arduino. Nah, di sini sudah ada Arduino Uno. Setelah itu, saya juga membutuhkan keypad. Di sini saya membeli keypad phone. Kemudian ada LED. Di sini saya akan memilih LED green dan juga LED red. Setelah itu di sini saya juga membutuhkan LCD. Saya akan memilih LCD yang LM016L, yaitu LCD dengan ukuran 16x2. Selanjutnya saya juga butuh potentiometer. Dan juga saya butuh sebuah speaker. Nah, jika sudah, ini tinggal di X saja. Kemudian saya akan langsung lanjut untuk merangkai rangkaiannya. Nah, Arduino Uno di sini pada rangkaiannya akan menjadi komponen utama. Arduino sendiri merupakan sebuah board microcontroller yang berbasis Atmega 328. Pada Arduino Uno ini sudah mempunyai 14 pin
di mana 6 pinnya berfungsi sebagai output PWM dan 6 pin lainnya berfungsi sebagai input analog. Nah, di sini kenapa saya menggunakan Arduino? Karena Arduino ini sudah memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang microcontroller dan juga dilengkapi ADC serta mudah digunakan, dan pemrogramannya juga cukup mudah karena menggunakan bahasa C. Dan kebetulan saya sudah mempunyai software untuk melakukan codingnya, yaitu codingnya menggunakan software Arduino IDE. Selanjutnya keypadnya kita letakkan di sini saja. Nah, keypad di sini saya gunakan untuk memasukkan input ke Arduino berupa angka-angka yang merupakan password dari brankas. Selanjutnya ini kita geser dulu. Ini juga. Setelah itu kita pasang LED green, LED red, dan juga speaker. Nah, untuk ketiga komponen ini di sini berfungsi sebagai output. Jadi nanti ketika saya masukkan password yang salah, maka LED merah yang akan menyala. Dan jika password benar, maka LED hijau yang akan menyala. Ketiga output ini juga dapat berfungsi sebagai indikator ketika password benar dan juga apakah salah. Selanjutnya untuk LCD-nya saya letakkan di sini. Jadi LCD ini berfungsi untuk menampilkan perintah, baik itu perintah berupa data baik huruf ataupun angka. Dan pada rangka ini LCD di sini akan menampilkan perintah untuk masukkan password dan juga akan menampilkan kalimat apakah password ini benar ataukah salah. Selanjutnya pada potensiometer. Potensiometer di sini akan berfungsi sebagai pengatur tegangan. Potensiometer ini juga nanti akan dihubungkan ke power. Selanjutnya saya akan menyambungkan semua rangkaian ini semua komponen ini ke Arduino-nya. Nah, inilah rangkaian yang sudah saya buat untuk membuat aplikasi kunci brankas anti maling. Nah, di sini dapat terlihat bahwa keypad yang saya gunakan terdiri dari 4 baris dan 3 kolom, di mana pada pin baris dihubungkan dengan pin pada Arduino nomor 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk pin kolom dihubungkan dengan kaki Arduino nomor 6, 7, 8, 9. Nah, keypad ini seperti tadi sudah saya katakan, ini berfungsi sebagai inputan ke Arduino. Jadi nanti ketika LCD di sini akan meminta untuk masukkan password, di sini saya akan mengetik nomor-nomor ini, dan kemudian di Arduino ini akan mentranslate apakah nomor-nomor yang saya masukkan sesuai dengan password yang benar ataukah salah. Nah, selanjutnya untuk
LED green, red, dan juga speaker di sini dihubungkan dengan pin Arduino nomor 10, 11, dan 12. Ketiga komponen ini berfungsi sebagai indikator ketika password salah ataupun password benar. Selanjutnya LCD di sini juga dihubungkan dengan Arduino, di mana pada kaki LCD nomor 11 sampai 14 dihubungkan dengan kaki Arduino nomor A2 sampai A6. Dan untuk E juga dihubungkan dengan kaki Arduino nomor A1 dan RS juga dihubungkan dengan kaki Arduino nomor A0. Sedangkan FS di sini dihubungkan dengan RW dan kemudian di-ground-kan, dan FEE di sini dihubungkan dengan salah satu kaki dari potensiometer. Dan FVDD di sini akan dihubungkan dengan power. Jadi rangkaiannya seperti ini. Untuk membuat rangkaian ini harus teliti karena kaki-kaki pin-pin dari Arduino ini terlihat cukup kecil-kecil dan rapat-rapat. Nah, selanjutnya rangkaian ini masih belum bisa dijalankan karena di dalam Arduino ini masih belum terdapat codingan. Untuk memasukkan codingannya, kita langsung saja ke Arduino IDE untuk membuat codingan. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat codingannya terlebih dahulu. Codingan ini saya dapatkan dari YouTube dan kemudian saya lakukan modifikasi pada beberapa bagian. Yang pertama di sini ada include password. Maksudnya di sini memanggil library password. Kemudian include keypad, di sini juga memanggil library keypad, dan include liquid crystal dan untuk memanggil library liquid crystal. Selanjutnya liquid crystal LCD A0 sampai A5 di sini maksudnya untuk LCD itu terpasang pada Arduino pin nomor A0 sampai A5. Kemudian di sini saya masukkan password yang benar. Jadi password yang benar itu harusnya 1899. Jadi ketika nanti pada keypad saya mengetikkan angka 1899, maka seharusnya berangkas akan terbuka dan LED green yang akan menyala. Selanjutnya di sini dilakukan inisiasi untuk integer LED hijau dihubungkan dengan pin Arduino nomor 10 dan LED merah pada pin Arduino nomor 11 dan speaker dihubungkan pada pin Arduino nomor 12. Kemudian di sini juga dilakukan inisiasi untuk baris, terdapat 4 baris dan juga terdapat 3 kolom pada keypad. Dan di sini ditulis angka-angka yang terdapat pada keypad. Jadi ini disesuaikan sama angka yang tersusun pada keypad. Selanjutnya di sini juga ada inisiasi untuk baris pin. Baris pin untuk baris itu dihubungkan dengan pin Arduino nomor 9876 dan untuk kolom pin dihubungkan dengan pin Arduino nomor 547. Selanjutnya ini LCD begin 16,2 ini merupakan jenis LCD yang digunakan yaitu LCD 16x2. Selanjutnya pin mode untuk LED hijau, LED merah, dan speaker ini berfungsi sebagai output. Kemudian di sini digital light itu untuk membaca pada keadaan awal LED merah harus keadaan low atau mati dan speaker juga harus dalam keadaan low atau mati. Dan selanjutnya di sini LCD akan dibersihkan dan akan menampilkan kalimat password. Di sini kita diminta untuk masukkan password pada brankas. Selanjutnya di sini pada void loop di sini digunakan perintah looping. Jadi jika kita memencet tombol bintang sampai dengan pagar, maka yang terprint pada LCD adalah simbol bintang. Dan untuk simbol pagar ini akan berfungsi sebagai clear jika terjadi kesalahan pemunculan nomor-nomor.
setelah itu LCD akan terreset kembali, dan ini switch keypad getset. Keypad event ini merupakan library juga, jadi jika belum terdapat library-nya maka program ini tidak dapat dijalankan, sehingga kita perlu mendownload terlebih dahulu library-nya di Google. Nah, selanjutnya di sini void login. Void login di sini adalah ada dua keadaan, yaitu keadaan ketika kita menginputkan password yang benar dan ketika kita menginputkan password yang salah. Untuk keadaan pertama. Jadi keadaan pertama di sini ketika kita menginputkan password yang benar. Ketika kita menginputkan password yang benar yaitu 1899 dari keypad, kemudian Arduino diminta untuk membaca bahwa angka tersebut adalah benar, sehingga LED merah harus low atau mati, dan LED hijau harus hidup, dan speaker harus mati. Kemudian pada LCD akan terprint pintu terbuka. Selanjutnya akan terjadi delay sebanyak 3 detik, dan setelah itu LED merah akan mati dan semua output akan mati, dan pada LCD akan terreset untuk masukkan kembali password. Dan selanjutnya ini adalah keadaan kedua, di mana kita memasukkan password yang salah, yaitu password yang bukan 1899. Maka Arduino diminta untuk membaca dan harus mengeluarkan bahwa LED merah harus hidup, kemudian LED hijau harus mati, dan speaker juga harus hidup. Nah, setelah itu pada LCD akan terprint kalimat password salah. Dan setelah itu, setelah terjadi delay sebanyak 3 detik, di sini program akan terreset kembali dengan mematikan semua output, dan pada LCD juga akan mereset untuk memasukkan kembali pinnya. Nah, setelah itu pada program ini kita verify terlebih dahulu. Mungkin membutuhkan waktu yang sedikit lama karena ini lumayan banyak ya codingnya. Nah, di sini sudah down compiling. Selanjutnya di sini saya akan memilih file yang belakangnya berbentuk hex. Karena untuk software Proteus sendiri hanya dapat membaca file dengan bentuk hex, dengan format hex. Nah, ini dia. Selanjutnya kita copy saja. Copy. Setelah itu kita minimize terlebih dahulu Arduino-nya dan kita masuk lagi ke Proteus. Nah, di Proteus ini, di Arduino ini kita tinggal klik 2 kali. Dan di sini Ctrl V file hex yang tadi kita Ctrl V, sudah kita oke. Nah, kalau rangkaian ini benar, harusnya rangkaian ini dapat berjalan sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi. Kita coba terlebih dahulu. Run. Nah, di sini sudah tampil di LCD bahwa kita diminta untuk memasukkan password. Saya akan coba terlebih dahulu untuk memasukkan password yang salah. Kita masukkan password 1. Nah, di sini ketika saya mengetikkan angka 1 yang muncul adalah simbol bintang. Selanjutnya 5, 6, 4. Nah, ini kan password yang salah harusnya. Nanti kalau ini passwordnya, harusnya nanti akan tampil kalimat password salah dan LED red dan speaker akan menyala. Selanjutnya kita tekan bintang sebagai enter untuk mengecek apakah ini benar atau salah. Nah, di sini sudah keluar kalimat password salah dan LED red dan speaker menyala.
Nah, tadi sudah menyala, sekarang pada sini terreset kembali setelah 3 detik, dan di sini saya akan mencoba untuk memasukkan password yang benar. 18, kemudian bintang. Nah, pintu terbuka dan LED green yang menyala. Berarti dapat saya simpulkan bahwa rangkaian ini benar dan dapat digunakan untuk simulasi brankas anti maling. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.